Silakan Pak Nyoman Parte. Pimpinan, terima kasih. Begitu juga Bapak Ibu dari 3 kabupaten kota. Kami tentu berterima kasih banyak masukan tadi untuk karena Balag melakukan peninjauan ini, salah satunya nanti jika memang banyak masukan yang diberikan berkaitan dengan undang-undang yang sedang eh, terlaksana, banyak kekurangannya. Jadi terima kasih tadi telah memberikan beberapa masukan. Dari saya baca juga undang-undang ini masih banyak juga hal-hal yang belum diatur secara konferensif, terutama sekali berkaitan dengan tanggung jawab produsen, berkaitan dengan persoalan sentralisasi pengelolaan residu, jadi bukan sampah, residu eh, untuk kebutuhan eh, energi listrik, ataupun dengan cara menggunakan insinerator dan lainnya. Dan juga tentang keharusan dari produsen untuk mengatur tentang jenis dan varian plastik yang boleh, batasan yang harus dia buat, karena produsen Indonesia terlalu banyak membuat bentuk-bentuk varian apapun, baik itu botol, baik itu plastik kemasan, dan lain sebagainya, sehingga plastik begitu banyak beredar. Begitu juga dengan jenis produk yang dia buat, hampir juga sebagian besar menggunakan plastik, dan sebagian besar jumlah variannya sangat banyak. Kalau di negara lain yang jenis Citato itu mungkin hanya 2. Kalau di kita ada Kito, Citato, Lais, eh, dan seabrak yang lainnya. Jadi itu memang, dan rata-rata plastiknya dengan aluminium foil yang memang tidak laku di bank sampah. Desain pimpinan, saya ingin memberikan masukan dari hasil saya membaca. Desain dari Undang-Undang 18 juga berkaitan dengan persoalan bank sampah. Selama ini dari Undang-Undang 18 maupun turunnya tentang bank sampah, mempersepsikan bank sampah itu eh, hanya untuk mengumpulkan plastik yang bisa dalam tanda petik dihargakan dengan harga tertentu, apakah itu uang maupun barang. Sementara banyak plastik yang eh, didesain sedemikian rupa, sudah muncul dari kebiasaan yang ada di bank sampah, tidak memiliki nilai tukar. Sehingga bank sampahnya sudah berumur 7 tahun, berumur 10 tahun, tetapi desanya, lingkungannya masih kotor karena banyak plastik yang tidak bisa dibawa, dikumpulkan, dan tidak mau orang mengumpulkan, karena kalau toh dibawa juga tidak akan memberikan nilai tukar. Itu yang. Selanjutnya adalah keharusan produsen untuk membuat plastik yang ramah lingkungan. Ini yang belum ada di dalam undang-undang kita, termasuk juga keharusan dari produsen untuk memang ketika dia membuat perusahaan yang bergerak di dalam membuat atau menciptakan atau menggunakan banyak kemasan plastik, dengan sendirinya dia harus menyiapkan biaya untuk daur ulangnya. Sementara ini hanya mengandalkan CSR, dan itu jumlahnya kecil tergantung selera dari uh, perusahaan itu. Nah, namun karena Bapak Ibu hadir, saya kebetulan sudah lama berkegiatan urusan ini, izinkan saya memberikan beberapa masukan barangkali yang bisa siapa tahu bermanfaat di kabupaten kota Ibu dan Bapak di depan itu. Yang pertama, mutlak harus dilakukan pengurangan pengambilan plastik, apakah itu di warung, apakah itu di pasar, apakah itu di toko kelontong, apakah itu di swalayan. R yang pertama. Jadi kita sering sekali 3R, tapi apa maksudnya R yang pertama? Itu adalah mengurangi. Kurangin mengambilnya. Ajari masyarakat untuk mengurangi mengambilnya di pasar, warung, swalayan, toko modern, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah R yang kedua, guna ulang.
berilah contoh di kantor Bapak, memang harus ada galon minuman mineral yang memang tidak perlu lagi pakai botol. Kalau minum air, Bapak pakai gelas, mungkin gelasnya melamin atau gelas apa yang jatuh tidak pecah. Kadang-kadang kan kita hanya bisa nyuruh rakyat, tapi kita nggak pernah melakukan itu. Ya mohon maaf, bukan untuk berbangga-bangga, saya selalu bawa ini. So, kalau saya minum sampai 8 botol, saya bersih setiap hari mengurangi 8 botol. Itu. Di kantor ini juga, saya terus-terusan ngomong dengan Sekjen, agar dulu waktu kami baru masuk, semua botol plastik, Bu. Tapi karena saya intens komunikasi, kantor ini mulai berbenah, walaupun di sebagian sana masih menggunakan botol plastik kemasan. Harusnya stop, besok lusa gunakan refill, jadi jangan begitu. Jadi kita hanya nyuruh-nyuruh orang, tapi kita tidak pernah memberikan contoh kepada yang kita suruh. Selanjutnya adalah, kalau Bapak melakukan proses komposter, ada kendalanya terutama sekali, baik anak-anak maupun ibu-ibu, maupun anak muda kita. Karena komposter itu pasti bau. Sisa dapur itu pasti bau. Apalagi kalau lingkungnya bukan lingkungan pertanian, jadi orang membuat komposter itu tidak mau. Kami merubahnya tidak lagi membuat komposter, Bu, saya buat biopori. Jadi biopori itu fungsi sesungguhnya adalah untuk resapan air, tetapi sehari-hari kita isi dengan sisa sampah dapur dan sisa sampah rumah tangga. Dia rakus sekali. Dia bisa habis sampai 5-6 kilo sehari jika kita punya 5-10 biopori di rumah. Jadi setiap hari tidak perlu lagi menaruh sampah di depan rumah untuk dibawa ke TPA. Yang kedua, bisa juga seperti yang banyak dibuat di pemerintah DKI tentang sumur resapan. Sesungguhnya kalau saja itu dimodifikasi sedikit, sehari-harinya adalah untuk menempatkan sampah organik murni. Sekali lagi murni, tidak ada plastik, tidak ada putung rokok. Itu rakus sekali dengan sampah. Sangat rakus. Musim hujan, airnya akan masuk sehari-hari untuk sampah. Yang penting settingnya, kalau di DKI ini kan masalahnya setting buisnya itu, tempatnya itu sampai ke bawah pakai beton. Harusnya hanya 2 beton saja, 1 meter, sisanya tetap tanah, sehingga dia bisa berproduksi, mikroba akan tumbuh. Mesinnya lebih dahsyat dari mesin paling canggih, karena di sana ada jutaan mikroba, bakteri yang mengurus organik itu setiap hari. Selanjutnya adalah sampah bersihnya bisa dipergunakan, terutama yang buah dan sayur yang belum termasak, bisa digunakan untuk ekoenzim. Ini juga sangat dahsyat menghabiskan sampah organik. Tapi kan kita menyepelekan hal-hal seperti ini. Kantor-kantor masih intens menggunakan sopel, masih sangat konsisten menggunakan wipol, masih sangat konsisten menggunakan sabun-sabun deterjen untuk di kantornya sendiri. Sehingga ada salah satu metode yang sangat ramah lingkungan, kita tidak pernah hirau. Kembangkanlah itu di Kabupaten Ibu. Saya lihat juga sering ada komunitas ekoenzim Nusantara, ada komunitas ekoenzim Indonesia yang begitu getol, dan itu para PNS, ASN ikut terlibat bareng-bareng untuk melakukan gerakan itu. Setiap minggu ekoenzimnya bisa digunakan untuk melakukan semprotan dan membersihkan baik air maupun udara kita. Dan yang terakhir, kalau toh ada sisa organiknya lagi, manfaatkan untuk maggot. Maggot ini sangat mahal, Bu. 1 kilonya 85.000 yang kering. Jadi organiknya bisa dimanfaatkan. Kalau metode itu bisa dilakukan, saya berkeyakinan bahwa plastik yang tersisa adalah plastik yang bersih. Jadi kalau plastiknya sudah bersih, pemulungnya tidak berpikir lagi, dan itu dengan mudah bisa dibawa ke bank sampah. Jadi ibu-ibu yang menunggu di bank sampah juga tidak jijik, karena plastik yang dibawa ke bank sampah adalah plastik-plastik yang bersih. Lebih lanjut, kalau boleh mengusulkan, kalau Bapak Ibu besok lusa membuat program untuk tong sampah, saya sudah melihat tong sampah di banyak kantor, termasuk juga di kantor kami di sini, paper, organik, anorganik.
Coba dilihat, nanti ibu pulang lihat aja kantor tong sampah yang ada di sini, ada nggak masukannya yang benar? Nggak ada yang benar masukannya. Jadi tulisannya benar, paper, organik, anorganik. Tapi yang masuk tidak ada yang benar. Kantor kami di sini, jadi dengan orang-orang yang berdatang berkelas, yang menghuninya adalah orang-orang terdidik, sama aja seperti itu. Sama aja. Oleh karena itu kalau saya mengusulkan oleh Bapak Ibu besok lusa buat tong sampah yang transparan. Ini tong sampah untuk plastik. Plastiknya kelihatan dari luar, jadi pakai jaring, agak besar sedikit, plastiknya kelihatan, orang akan tertuntun, tidak perlu kita suruh-suruh, karena botolnya sudah kelihatan, plastiknya sudah kelihatan, orang akan tertuntun membawa plastik itu ke sana. Lebih lanjut Ibu, Bapak Ibu, karena persoalan sampah sesungguhnya adalah persoalan manusia adalah persoalannya di hulu, oleh karena itu dengan karakteristik kita berbeda-beda, apalagi disebutkan kota Bekasi yang banyak kota Depok yang banyak didatengin oleh pendatang, tentu karakternya berbeda-beda, latar belakang pendidikannya berbeda-beda, kesibukan dan orientasinya berbeda-beda. Urusnya adalah urusan di manusianya. Jangan pernah merasa bosan, merasa jenuh untuk mengedukasi. Jangan pernah putus melakukan itu. But tim, semuanya jangan hanya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sampai habis juga Dinas Lingkungan Hidup, sampai berulang-ulang kadesnya pensiun, tidak akan selesai masalah ini. Lakukan oleh seluruh PNS yang ada di Pemkop dan kota Bapak masing-masing, untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana melakukan pengurangan, bagaimana memilah. Kuncinya memilah. Kalau pilihannya sudah bagus, selanjutnya yang terakhir, kalau Bapak mau buat insenerator besar dengan menggunakan bahan material sampah untuk kebutuhan energi listrik, kalau Bapak tidak pilah, itu bisa jadi di satu tempat teknologi itu mumpuni, tetapi sampah yang masuk adalah sampah yang sudah jelas. Itu ketika dibawa ke tempat Bapak, uji registernya sudah benar, perizinnya sudah benar, waktu diuji juga baku mutu emisinya juga sudah benar, tapi ketika dibawa ke kota Bapak, karena materialnya belum terpilah dengan baik, hasilnya dipastikan akan tidak baik. Yang kami khawatirkan adalah jika nanti tanpa ada treatment, tanpa ada SOP yang jelas, tanpa ada pengawasan yang ketat, justru membakar plastik itu akan membuat kita lebih cepat kena banyak penyakit. Kita harus ingat dioksin itu adalah senyawa yang sangat kecil. Kalau polusi dari kendaraan bermotor, asap kendaraan bermotor itu masuk ke hidung kita. Kalau polusi dari batu bara masuk ke hidung kita. Tetapi kalau polusi karena dioksin, dia masuk ke sekujur pori tubuh kita. Nah itu, jadi oleh karena itu, pikirkan dengan baik-baik jika harus mengambil pilihan membuat energi listrik dengan membuat sampah. Itu yang paling terakhir adalah, sekali lagi, karena Bapak Ibu di kabupaten mengurus TK, SD, sampai ke SMP, itu sangat mudah sekali diajak, digerakkan, mereka masih sangat paternalistik. Ayo mulai dari sekolah itu tumblerisasi dan refill, Bu. Mutlakkan anak-anak membawa tumbler, selanjutnya siapkan refill di sekolah-sekolah dengan galon-galon isi ulang. Anak kita akan berkecukupan dengan air, kantinnya pastikan lagi minimal plastik. Oleh karena itu kita akan bisa membangun generasi. Nah, kalau itu bisa Bapak lakukan di sekolah Bapak yang mungkin jumlahnya ribuan, bisa dihitung nanti dalam 1 bulan berapa plastik yang bisa dikurangin. Dan yang pasti, tumblerisasi dan refill akan membuat anak kita berkecukupan dengan air. Asik dia main, tapi karena tidak ada refill, tidak ada bawa tumbler, dia tidak minum, akhirnya dia sakit. Nah, jadi banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Paling akhir, jangan jenuh,
Jangan pernah putus dan jangan pernah marah mengurus sampah, jangan berhenti mengedukasi karena hulunya adalah manusia. Selanjutnya kalau menjadi baik habitnya, kalau habitnya sudah baik menghasilkan budaya yang baik. Budaya yang baik bisa kita lakukan terus-menerus akan melahirkan budaya ke peradaban yang bersih. Jadi kalau sudah peradaban bersih yang bisa kita munculkan, kita sudah tinggal santai. Generasi kita sudah menikmati peradaban bersih. Jangan-jangan tanpa kita sadari, peradaban bersih itu melahirkan juga pemerintahan yang bersih. Kita bisa melihat di negara-negara Eropa sana, yang bersih, yang sejuk, yang tata kelola penanganan sampahnya baik, korupsinya sangat kecil, penjaranya kosong. Di kita justru berbeda, karena kredit sampahnya banyak, korupsinya sangat banyak, penyimpangannya juga sangat banyak. Jadi dari urusan sampah, ayo kita buat peradaban bersih, kita buat budaya yang bersih. Kira-kira begitu. Terima kasih, tidak ada maksud untuk menggurui. Kalau suatu saat Ibu datang ke Bali, saya bersedia untuk memberikan beberapa contoh desa binaan saya yang Bapak Ibu bisa kunjungi, nanti sehingga bisa dibawa ke kota-kota kita. Kira-kira begitu, terima kasih. Terima kasih, Bli.